Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang demam tifoid. Patofisiologi. Salmonella typhi masuk ke dalam tubuh, kemudian masuk ke dalam lambung. Karena di lambung suasananya asam, sehingga ada yang musnah dan ada yang tidak musnah. Yang tidak musnah akan masuk ke dalam usus halus bagian distal, kemudian akan berkembang. Bakteri yang berkembang masuk ke aliran darah dan ke sel-sel retikulodoklial. Ke sel-sel retikulodoklial melepaskan kuman ke sel darah, sehingga terjadi bakterisemia. Kemudian kuman masuk ke limfa, usus halus, dan kandung empedu, sehingga terjadi peradangan, menimbulkan nausea dan omnitus, serta adanya anoreksia menyebabkan intakea clan tidak kuat dan kebutuhan nutrisi yang kurang dari tubuh, sehingga terjadi ekskresi bakteri di empedu, kemudian dikeluarkan melalui feses, terjadi DADS atau diare akut dehidrasi sedang. Selanjutnya, endoksin merangsang makrofag di hati, limfa, kelenjar limfosit, intestinal, dan mensetrika untuk melepaskan produk. Produk yang dilepaskan itu sitokin. Terjadi nekrosis intestinal ataupun sel hati, menunjukkan gejala klinis berupa demam, yaitu demam tifoid. Demam terjadi dikarenakan kenaikan metabolisme 10-15% dan kebutuhan oksigen meningkat 20%. Kemudian terjadi perubahan keseimbangan dari membran neuron. Dalam waktu yang singkat, terjadi diopsi dari ion kalium atau ion natrium. Kemudian terjadi pelepasan muatan listrik. Muatan listrik terjadi sedemikian besarnya dan meluas ke seluruh sel atau membran sel tetangganya dengan bantuan neurotransmitter, sehingga terjadinya kejang atau OBS konvulsi. Kasus nama ANHT, umur 1 tahun, keluhan utamanya demam tinggi, kejang-kejang seluruh badan, kaku kurang lebih 15 menit, kemudian ada BAB cair 12 kali 1 semprot, berwarna kuning dan berbau. Untuk diagnosis dokternya febris tifoid, OBS konvulsi, dan DADS. Pada pemeriksaan klinik, nadi, RR, suhu meningkat dikarenakan febris tifoid dan obstruksi konvulsi. Pada pemeriksaan data lab, leukosit meningkat, trombosit menurun, kemudian batang menurun, limfosit menurun. Hal ini menunjukkan pasien mengalami demam tifoid, di mana trombosit yang rendah pada penderita tifoid disebabkan karena pengaruh endoksin bakteri Salmonella typhi yang merangsang makrofag untuk melepaskan produknya, yaitu sitokin, dan radiator untuk menyerang sumsum tulang, sehingga terjadi depresi sumsum tulang, kemudian berkurangnya produksi trombosit, dan menghentikan tahap pematangan trombosit. Pada pemeriksaan data penunjang, hasil Widal titer antibodi terhadap antigen O yang bernilai 1/200 ataupun peningkatan 4 kali antara masa akut dan konvalensi mengarah pada demam tifoid, meskipun dapat terjadi positif ataupun negatif akibat adanya reaksi salilang antara spesies Salmonella. Uji Widal dianggap positif apabila titer antibodi 1/160 baik aglutin O maupun aglutin H dengan kriteria diagnosis tunggal maupun gabungan. Bila dipakai kriteria tunggal, maka aglutin O lebih bernilai diagnostik daripada aglutin H. Dari data penunjang, didapat terlihat bahwa adanya jenis paratipi C dengan aglutin C memiliki hasil positif pada titer 1/80, maka dapat dikatakan pasien mengalami paratipi karena nilai positif ataupun lebih besar daripada nilai normalnya, yaitu 1/160. Hasil IgM anti-toksoplasma untuk mengetahui adanya infeksi akut karena muncul setelah 5 hari terkena infeksi dan meningkat cepat dalam 1-2 minggu, lalu menghilang dalam beberapa bulan, tetapi hasil serimonologinya negatif sehingga tidak adanya infeksi akut. Status kekebalan pasien terhadap parasit toksoplasma dapat dikatakan baik karena hasil yang negatif dengan titer rendah serta tidak adanya infeksi akut karena tidak adanya peningkatan IgG.
Hasil IgM anti-CMV adalah non-reaktif karena manfaat dari pengujian ini untuk mendiagnosis infeksi CMV, peningkatan atau interinfeksi, dan sebagai uji saring pada pasien transplantasi. Hasil IgG anti-CMV adalah positif 66/82 AU per ml, menandakan bahwa hasil borderline akan diulang terlebih dahulu. Jika hasil tetap borderline, maka pada hasil diberi catatan mohon periksa ulang 2-3 minggu kemudian ini sebagai monitoring terapi untuk pasien sehingga menghasilkan nilai negatif. Uji ini dilakukan untuk menguji adanya infeksi CMV masa lampau, IgG stabil, infeksi aktif atau interinfeksi, IgG meningkat, dan mengidentifikasi barrier CMV sebelum menjadi donor darah ataupun organ. Kemudian ini profil penggunaan obatnya. Selanjutnya ada masalah klinik pasien yaitu demam tifoid. Pada data klinik menunjukkan adanya kenaikan suhu RR-HR pada data laboratorium, yaitu leukosit segmen meningkat, eosinofil batang limfosit turun. Hal ini menandakan pasien mengalami febris tifoid. Untuk resepnya injeksi kemisetin sesuai rekomendasinya. Kemisetin merupakan obat yang mengandung kloramfenikol. Kloramfenikol merupakan antibiotik lini pertama untuk pasien demam tifoid. Mekanisme kerjanya kloramfenikol yaitu dengan cara menghambat sintesis protein kuman. Sudah sejak lama antibiotik kloramfenikol digunakan untuk terapi standar pada penata laksanaan penyakit demam tifoid. Monitoringnya HR, RR, suhu, leukosit, eosinofil batang, dan limfosit. Selanjutnya, masalah klinik yang kedua ada demam tifoid, juga dikasih resep dokter injeksi ampicillin sesuai. Ampicillin merupakan derivat penisilin spektrum luas yang digunakan pada pengobatan demam tifoid, terutama pada kasus resistensi terhadap kloramfenikol. Dalam hal ini, kemampuan untuk menurunkan demam efektif ampicillin lebih kecil dibandingkan kloramfenikol. Indikasi mutlak penggunaan adanya adalah pasien demam tifoid dengan leukopenia. Kemudian selanjutnya ada cefixime. Ini untuk masalah klinik yang sama yaitu demam tifoid tidak sesuai karena cefixime tidak diberikan karena tidak adanya gejala resistensi dan pasien sudah diberikan monoterapi antibiotik kloramfenikol yang efektif untuk mengobati demam tifoid pada anak. Kemudian ada Sanmol sesuai. Sanmol berisikan paracetamol merupakan pilihan pertama untuk mengatasi demam pada anak karena memiliki khasiat penurun demam yang baik dan efek samping yang paling kecil. Selanjutnya ada masalah klinik diare akut dehidrasi sedang. Pada data klinik diketahui pasien BAB plus 12 kali 1 semprot, kuning dan berbau. Pada data laboratorium yaitu Na, K, Ca, elektrolit tubuh menurun. Hal ini menandakan pasien mengalami DADS atau diare akut dehidrasi sedang. Resep dokternya zinc sesuai. Pemberian zinc selama diare terbukti mampu mengurangi lama dan tingkatnya keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja, serta menurunkan kekambuhan diare pada 3 bulan berikutnya. Untuk monitoringnya Na, K, Cl, Ca. Kemudian pada masalah klinik yang sama, diberikan resep dokter ASI Adelip Itum sesuai. Pencegahan diare dilakukan dengan memberikan ASI eksklusif berfungsi untuk memberikan zat kekebalan metabolisme komponen sel, fagosit, dan imunoglobulin. Kemudian resep dokter yang selanjutnya IVFD KN1B sesuai, menyalurkan atau mengganti cairan dan elektrolit pada kondisi seperti dehidrasi pada pasien yang kekurangan Na, K, Ca, dan Cl. Kemudian pada masalah klinik kejang demam atau obstruksi konvulsi, pada
data klinik diketahui pasien mengalami kejang seluruh badan, kaku kurang lebih 15 menit, sesudah kejang sadar, saat kejang tidak sadar, dan nadi suhu RR meningkat. Hal ini pasien mengalami obstruksi konvulsi. Resep dokternya luminal, phenobarbital sesuai. Pemberian luminal dalam darah dapat menunjukkan hasil yang bermakna untuk mencegah berulangnya kejang. Akan tetapi kami merekomendasikan diazepam yang digunakan secara rektal karena memiliki masa kerja yang singkat dan lebih aman serta efektif karena dapat diberikan oleh orang tua di rumah. Untuk monitoringnya suhu RR, HR. Kemudian pada masalah klinik yang sama, resep dokter injeksi phenobarbital sesuai. Pemberian phenobarbital 4-5 mg kilogram per BB per hari dengan kadar sebesar 16 mg per mililiter dalam darah menunjukkan hasil yang bermakna untuk mencegah berulangnya kejang demam. Kemudian ada resep dokter yang selanjutnya, ada oksigen sesuai. Pemberian oksigen sebagai tindakan awal dalam mengatasi kejang merupakan tindakan yang tepat. Hal ini dikarenakan pada saat seseorang anak keadaan kejang, maka suplai oksigen ke otak semakin berkurang. Pengobatan fase akut pada waktu kejang dengan memiringkan untuk mencegah aspirasi ludah atau muntah, dan diusahakan jalan nafas harus bebas agar oksigen terjamin. Kemudian untuk selanjutnya masalah klinik tidak ada. Untuk resep dokternya Vartolin tidak sesuai. Pasien tidak membutuhkan Vartolin karena pasien tidak terindikasi batuk. Kemudian untuk PO mukos tidak sesuai. Pasien tidak membutuhkan PO mukos karena pasien tidak terindikasi batuk. Kemudian selanjutnya ada analisis kesesuaian dosis. Untuk injeksi kemisetin, dosis literaturnya 50-75 mg per kilogram berat badan. Dosis pemberiannya 3 kali 150 mg. Kemudian untuk injeksi phenobarbital 4 mg per kilogram berat badan. Kemudian selanjutnya ada nama obat luminal, efek samping potensialnya mual, muntah, efek samping timbul itu kantuk. Kemudian selanjutnya ada cefixim, efek samping potensial mual ringan, sakit perut, sembelit. Efek samping yang timbul sering buang air kecil di malam hari. Kemudian selanjutnya ada ampicillin, efek samping potensialnya demam, menggigil, nyeri tubuh. Kemudian efek samping yang timbul itu diare yang berair. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi. 1. Tirabaring direkomendasikan untuk mencegah komplikasi perforasi usus atau perdarahan usus. Kemudian 2. Menjaga kebersihan tangan, harus dicuci dengan sabun setidaknya selama 5 detik, dibilas dan dikeringkan dengan baik.